Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang pertama. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan mengerjakan latihan masih di pembahasan perubahan bentuk-bentuk kata ya. Kita masih di latihan di halaman 29 sekarang. Kita masih di at-tamrin al-awwal pada pembahasan setelah la nahiyah nafiyah. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, kita diperintahkan untuk mengisi bagian yang kosong pada tasrif. Ini namanya tasrif apa ini? Tasrif usul ya. Tasrif usul, tasrif pokok. Baik, terlihat fi'il madinya, misalnya diketahui fi'il mudhari yasjudu, maka fi'il madinya apa, fi'il amarnya apa, amar gaib, dan fi'il nahinya apa. Baik ya, masih kita ingat itu. Dan kita sudah sampai soal yang keempat, yaitu yang diketahui fi'il nahi illa la ta'mal, maka fi'il madinya amila, fi'il mudhari'nya ya'malu, fi'il amarnya i'mal. Amar gaib adalah fi'il mudhari yang diberi huruf lam awalnya, lamnya dibaca li, membuat fi'il mudhari'nya jazm atau majzum, cirinya akhirannya biasanya sukun. Jadi li ya'mal gitu ya. Artinya hendaklah dia beramal. Amar gaib memberikan makna hendaklah. Baik ya. Sekarang kita masuk soal berikutnya, yaitu liyasbir. Liyasbir yang diketahui amar gaib atau disebut juga lam amr. Baik ya, kita coba kerjakan. Berarti sini fi'il madinya apa? Sobaro ya. Sobaro ya, sobaro. Baik, bersabar. Kemudian yang fi'il mudhari'nya, lihat di yang diketahui apa ini? Amar gaibnya dibaca apa? Li yasbir. Liyasbir, oh iya. Berarti ikuti polanya sama. Fi'il mudhari'nya pun sama. Yasbiru. Yasbiru. Baik ya. Kemudian fi'il Usbir. amr yasbir. Gitu ya. Yasbir. Terus la nahyinya La tasbir kali ya sudah. la tasbir. Tapi ini ana sampaikan lagi caranya, cara membentuknya. Untuk fi'il madi itu murni dari seberapa jauh kita sering membaca atau sering mendengarkan percakapan atau mufradat dalam bahasa Arab. Seringnya kita membaca Quran, seringnya kita mendengarkan hadis, mengikuti kajian-kajian kitab misalnya, itu akan menambah perbendaharaan kosakata kita. Itu modal untuk fi'il madhi. Madhi ini murni tidak ada rumusnya. Dia tidak punya rumus, murni dari penelaahan atau banyaknya kita mengkaji, ya. Atau buka kamus juga boleh. Sering-sering buka kamus ya. Kalau fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini dia polanya sudah diketahui dengan adanya fi'il madinya. Kalau fi'il madi sudah diketahui, pola fi'il mudhari'nya bisa mendekati dua pilihan atau satu pilihan saja. Misalnya gini. Liyasbir ini kan diketahuinya cuma liyasbir. Fi'il madinya sobaro. Tahu dari mana sobaro? Misalnya pernah baca dalam ayat misalnya gitu ya. Atau pernah mendengar sobaro. Gitu ya, sudah. Kemudian sobaro dalam pelajaran sorof. Nanti kan sorof itu ada tasrif ya. Di sesi yang pertama sudah pernah ya kita mentasrif. Sobaro itu masuk di pola keberapa? Nanti ada pelajaran pola-pola. Ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, seterusnya. Nah, sobaro ini masuk di
pola 1 atau 2 atau 3. Jadi gitu. Kalau fi'il madhi yang diketahui, harokatnya tahu, dibacanya tahu, itu menentukan pilihan di fi'il mudhari'nya. Baik, sudah. Misalnya sobaro, kemungkinannya 3. Sobaro yasburu, polanya fa'ala yaf'ulu. Atau pilihan kedua sobaro yasbiru, fa'ala yaf'ilu. Atau pilihan ketiga sobaro yasbaru. Bisa bedainnya ya. Buru, biru, baru. Paham ya? Nah, ini pilihannya 3. Baik, sini mendekati. Kalau fi'il madhinya diketahui, fi'il mudhari'nya pun bisa kita ketahui pilihannya. Sudah? Kemudian, untuk menentukan fi'il mudhari' mana yang tepat, gimana caranya? Iya, bisa dibantu dengan juga banyak membaca. Bisa juga dibantu dengan banyak membaca. Oh, sobaro itu pasangannya yasbiru. Itu sudah pasti, karena saya sudah pernah dengar, saya pernah baca juga yasbiru. Nah, ambil misalnya yasbiru, sobaro yasbiru. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr terbentuk dari fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya yasbiru, tadi ya pilihannya yasbiru, bersabar. Cara membentuk ke fi'il amr gimana? Langkah pertama, dibuang huruf mudhari'ahnya. Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Tadi pakai ya, yasbiru. Kadang juga pakai ta. Kadang juga pakai nun, dibaca nasbiru. Kadang juga pakai hamzah, dibaca a, asbiru. Sudah? Dihapus ya-nya, sudah? Dibayangkannya dihapus ya-nya. Kemudian disukun akhirannya. Kemudian ya yang dihapus tadi diganti dengan hamzah wasol. Hamzah yang tidak memiliki kepala, tidak punya simbol hamzah, cuma kayak alif gitu. Kemudian diharokati kasrah. Jadilah isbir. Taib. Menentukan hamzah wasolnya dibaca i atau u, tidak ada a ya. Untuk bentuk dasar kata tidak ada fi'il amr yang huruf pertamanya hamzahnya diharokati fathah, tidak ada. Untuk bentuk dasar. Pilihannya cuma 2 apa? Kasrah atau dhammah. Berarti antara isbir atau usbur. Pilih yang mana? Lagi-lagi mengacu pada fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya huruf ba-nya diharokati kasroh, maka pada fi'il amr ba-nya juga diharokati kasroh, tetap dijaga. Yasbiru, bi ya, yasbi, berarti isbir, ba-nya dijaga. Sudah? Ba-nya ini disebut apa namanya? Ada namanya pelajaran muqabalah, perbandingan. Jadi fi'il itu punya acuan kata yang bernama fa'alah. Fa'alah itu adalah acuan seluruh kata dalam bahasa Arab. Seluruh fi'il. Kenapa pakai fa'alah? Karena mencakup semua perbuatan. Sehingga sobaro mengikuti pola fa'alah. Sodnya, karena urutannya seperti huruf fa pada fa'alah. Fa'alah, sobaro. Berarti sod ini disebut apa? Fa fi'il. Gitu ya. Karena sejajar dengan fa. Baik, paham? Kemudian ba-nya sejajar dengan apa tadi template-nya, acuannya? Fa'ala, berarti sejajar dengan ain. Disebut dengan ain fi'il. Baik ya. Kemudian ro-nya sejajar dengan lam, maka disebut dengan lam fi'il. Ketika mentasrif, kuncinya apa? Apalagi mengubah dari mudhari' ke amr, kuncinya tidak ada perubahan harokat pada ain fi'ilnya. Tidak boleh ada perubahan harokat pada ain fi'ilnya. Kalau di fi'il mudhari'nya maka di fi'il amrnya pun ain fi'ilnya dikasroh. Contohnya di sini. Yasbiru, mana ain fi'ilnya? Huruf ba. Ba-nya harokatnya apa? Kasroh. Bi kan? Berarti ketika dibentuk ke fi'il amr tetap dijaga bi. Tidak jadi bu ataupun ba. Isbir. Baik ya. Nanti kita lanjutkan di contoh yang bawahnya, insyaallah dibahas lagi. Baik. Liyasbir sudah, kemudian la tasbir. Kalau la nahi tinggal tambahkan la saja, huruf mudhari'ahnya diganti jadi ta. Karena huruf mudhari'ah ta menunjukkan ya
kita sedang berbuat terhadap orang kedua. Orang kedua ya. Mukhotob. La tasbir. Janganlah engkau bersabar. Ini walaupun perintahnya tidak baik ya. Secara makna tidak baik. Baik, lanjutkan dulu. Berikutnya ada isyrah. Isyrah diketahui sebagai fi'il amr. Cara termudah, buatlah fi'il mudhari'nya dulu. Ya, coba buat fi'il mudhari'nya apa? Kira-kira apa? Yashrahu. Yashrahu. Dari mana kita tahu? Prosesnya berarti Dari kebalikannya. ain fi'ilnya. Ya, ain fi'ilnya dijaga, ro-nya. Kemudian hamzah wasol yang dibaca i pada isyrah dihapus, diganti ya. Yashrah. Sementara gitu. Kemudian karena ciri fi'il mudhari itu berakhiran dhammah, itu ciri khasnya. Fi'il mudhari itu bentuk dasarnya adalah akhirannya dhammah. Yaktubu, yajlisu, yaqra'u, ya kan? Maka dikembalikan ke harokat dhammah huruf terakhirnya. Berarti yashrahu. Itu ya, sudah betul. Sekarang fi'il madi. Tadi gimana caranya? Dari pernah dengar, gampangnya gitu. Pernah dengar, pernah baca. Apa kira-kira fi'il madinya? Syaraha. Syaraha ya. Jadi kalau lupa jembatan keledainya, rumus tercepatnya di fathah semua aja. Itu lebih aman ya. Kalau lupa, nggak tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah baca, di fathahkan aja semua. Syaraha gitu ya. Itu lebih biasanya lebih benar karena memang kebanyakan pakainya itu harokat fathah semua kebanyakan. Kadang juga ada yang kasroh ain fiilnya, contohnya apa? Amila, ya kan? Fahima. Nah, itu beberapa saja, nggak banyak. Baik ya. Kemudian amar goibnya apa? Liyashrah. Liyasrah. Amar goib rumusnya adalah fi'il mudhari ditambah awalan lam amr yang menjazm. Menjazm artinya membuat akhiran sukun itu akhirannya jadi sukun. Li yasrah. Terus yang fi'il nahi? La tashrah. La tashrah. Artinya apa di sini? Syaraha. Menjelaskan. Ya, memaparkan, mensyarah ya. Mensyarah itu menjelaskan. Baik, sudah betul. Ya, berikutnya Mas Riki. Diketahui fi'il mudhari'nya yalfizu. Mana dulu yang mau dikerjakan? Silakan. Fi'il madi dulu, Ustaz. Ya, boleh. Apa pernah dengar apa lafadznya di mana? Lafazo ya, Ustaz. Lafazo. Baik, betul. Terus lafazo yalfizu, terus Lafazo yalfizu yang fi'il amarnya ilfiz. ya, tadi Ilfiz. caranya ya. Caranya Ya. gimana? Mengkasrohkan domah yang ada di mudhari, Ustaz. Mengkasrahkan apa mensukunkan? Mensukunkan lam fiilnya. Ya, terus Lalu di depannya dikasih alif. diganti. Lihat, ya diganti dengan alif. Alif apa hamzah? Hamzah ya. Oh ya, yang benarnya hamzah. Terus dilihat dia kasrah atau damah dari ain fiilnya. Ya, taib. Ain fiilnya kalau kasroh berarti hamzah wasolnya itu dibaca kasroh. Kalau ain fiilnya dhammah, hamzah wasolnya atau yang seperti alif itu tegak itu alif tegak itu dibaca dhammah. Kalau ain fiilnya dibaca fathah, maka kembalinya hamzah wasolnya dibaca kasrah, bukan fathah. Tetap kasrah ya hamzah wasolnya ya. Karena bentuk dasar fi'il amr huruf pertama yaitu hamzahnya ini, hamzah wasol ini pilihannya cuma dua. Dibaca dhamma u atau dibaca kasrah i. Yang a tidak ada di bentuk dasar. Baik ya. Kemudian ya lafazo yalfizu berarti fi'il amrnya apa tadi? Oh ya, fi'il amr dulu. Fi'il amarnya ilfiz. Ilfiz, terus amar goibnya. Amar goibnya liyas fil. Ulangi. Kebalik, sorry. Maaf. Liyal fiz. Yalfiz, terus
La talfiz. La talfiz. Baik ya, sudah betul. Jazakallahu khairan. Ya, tadi ya. Lafadha artinya melafatkan ya, mengucapkan. Yalfizu kemudian ilfiz la ilfiz liyalfiz la talfiz. Baik, sudah betul. Berikut yang terakhir Mas Barata, zolama artinya berbuat zalim. Zolama yazlimu. Fi'il amarnya Izlim. yazlim. Izlim. Baik, betul. Terus amar ghaibnya Liyazlim. liyazlim. Terus La tazlim. la tazlim. Baik ya, sudah betul. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah insyaallah ini jadi mudah ya. Kalau tadi rumus atau kunci-kuncinya kita ingat-ingat terus. Gitu ya. Kadang kita jadi putus asa gara-gara nggak bisa-bisa menentukan fi'il madi. Padahal memang tidak bisa, harus memang pernah baca, pernah dengar ya. Kalau nggak pernah dengar, nggak pernah baca, kembalikan ke fathah semua aja dulu, sementara. Sambil kita cari di kamus ya. Jadi pegang kamus terus. Kalau nggak punya kamus cetak, download di Play Store ya, HP. Cek di kamus. Kalau nggak tahu ya, bisa dicek di kamus. Nanti kemuncul harokat. Baik, kita lanjutkan ke At-Tamrin As-Sani. Ya, kita lanjutkan dulu ya. At-Tamrin As-Sani, tamrin atau latihan yang kedua. Uzkur sighatal kalimati summa tarjimha. Sebutkan bentuk kata di bawah ini. Bentuk-bentuk kata di bawah ini disebutkan ini masuknya golongan yang mana? Paham nggak maksudnya? Apakah nanti masuknya misalnya isma'u? Ya, isma'u ini masuknya fi'il amr misalnya gitu. La tarkabi, ini fi'il nahi gitu ya, paham ya? Maksudnya ke golongan yang mana? Kategori mana? Apakah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, amr ghaib, atau la nahi? Gitu ya. Baik, kita mulai sekaligus diterjemahkan. Isma'u ya, isma'u ya, kita sama-sama kerjakan saja. Isma'u berarti dari kata isma' ya. Isma' berarti ciri khas dari fi'il amr. Awalannya ada hamzah wasal, diharokati kasar di sini. Baik, kemudian akhirannya sukun ya. Isma' atau isma'u. Karena ini bentuk jamak, berarti yang diperintah itu kalian, laki-laki. Isma'u ya, dengarkanlah wahai kalian laki-laki. Gitu. Gitu ya, isma'u gitu ya. Dengarkanlah wahai kalian para lelaki. Dari sami'a yasma'u, isma'. Baik. Kemudian la tarkabi, masuknya ada la-nya berarti la nahi, nahyun ya. Artinya larangan, jangan. Tarkabi. Tarkabi ini bentuk fi'il mudhari, namanya af'alul khamsah. Nanti kalau sudah belajar ya di nahwu ada namanya af'alul khamsah. Apa ciri fi'il mudhari yang af'alul khamsah? Akhirannya itu kondisi asalnya akhirannya ada nun. Misalnya taktubuna, taktubina, taktubani. Kalau di sini contohnya tarkabi berarti awalnya sebelum kemasukan la itu tarkabina asalnya. Apa makna tarkabina? Kalau kita pelajari di tasrif fi'il mudhari, coba aja dicari ketemunya di domir apa? Subjeknya atau pelakunya. Yuk kita coba ya. Dari yarkabu kan? Yarkabu, yarkabani, yarkabuna, tarkabu, tarkabani, yarkabna, tarkabu, tarkabani, tarkabuna, tarkabina, tarkabani, tarkabna, arkabu, narkabu. Berarti masuknya di domir mana? Tarkabina, an, tadi baris keempat tadi, anti ya. Iya kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tadi tarkabu, tarkabani, tarkabuna, tarkabina, tarkabani, tarkabna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Masuknya di domir, subjeknya anti. Kamu seorang perempuan. Berarti yang dilarang adalah kamu seorang perempuan. La tarkabi, janganlah kamu seorang perempuan berkendara. Dari fi'il madiyah
rokiba ya. Rokiba fi'il mudhari'nya yarkabu. Rokiba yarkabu. Gitu. Lanjut. Nah, itu caranya ya. Lanjut nazoru. Nazoru ini masuknya fi'il madhi. Fi'il madhi yang jamak ya. Domirnya, pelakunya, subjeknya hum. Mereka memandang. Mereka telah memandang. Nazoru. Tayyib. Mudah ya. Ya itu aja. Kalau nazor dari kata nazoro. Nazoro, nazoro, nazoru. Nazorot, nazorota, nazorna, dan seterusnya. Ketemu di penyebutan yang ketiga, yaitu di domir hum. Tayyib ya, jelas. Kemudian ada korokti. Korokti dari koro'a. Berarti fi'il madhi. Ya kan? Fi'il madhi. Sudah? Ditasrif ke domir anti. Koro'a, koro'a, koro'u, koro'at, koro'ata, koro'na, koro'ta, koro'tuma, koro'tum, koro'ti. Nah, ketemu di domir anti. Berarti engkau atau kamu seorang perempuan telah membaca. Gitu ya, masalah mudah. Kemudian ada jalasna. Ya, ini fi'il madhi juga. Jalasa. Tasrif aja sampai ketemu. Ditasrif sampai ketemu. Dari jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, maaf, jalasa, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Oh, Nah, ya jadi itu. domirnya apa? Subjeknya? Yang paling terakhir. Jadi kami. Nahnu ya, kami. Nahnu. Nah, Ya, kami telah duduk gitu ya. Taib. Alhamdulillah syukran. Berikut ada naftahu. Naftahu. Ini kalau kita lihat cirinya diawali dengan huruf mudharaah. Salah satunya itu nun. Nah ya. Naftahu. Boleh-boleh saja yaftahu, taftahu, naftahu, aftahu. Ada 4 huruf mudharaah, diingat-ingat, disingkat aja jadi anaitu gitu. Singkatannya anita atau anaitu. Itu 4 huruf mudharaah. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ini ya, ini fi'il mudhari. Ciri keduanya adalah akhirannya dhammah. Hu-nya. Naftahu. Hu-nya dhammah, ini ciri khas dari fi'il mudhari. Kemudian diterjemahkan berarti dari kata dasarnya yaftahu. Jadi kalau kata dasar langsung kembalikan ke bentuk tasrifan yang penyebutannya paling pertama, domir huwa. Itu kata dasarnya. Kembalikan ke domir huwa. Domir huwanya apa? Yaftahu. Lalu tasrif. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Ketemu ya, paling akhir kan? Domir nahnu berarti artinya kami atau kita sedang membuka. Fataha yaftahu. Gitu caranya ya. Kalau lupa. Tapi kalau ingat langsung aja diterjemahkan. Khorojna. Khorojna dari kata khoroja bentuk dasarnya kembalikan ke domir huwa. Khoroja. Kira-kira apa ini maksudnya? Ini maksudnya domir apa? Khorojna. Madi. Fi'il madhi yang subjeknya apa? Subjeknya nahnu. Nahnu atau hunna. Coba dicek. Nahnu atau hunna. Hunna itu ya. Hunna ya. Coba kita tasrif ya. Iya, Khoroja, iya. khoroja, khoroju. Khorojat, khorojata, khorojna. Nah, Ya, karena naknya pendek. Kalau naknya panjang, berarti nahnu pakainya. Itu aja beda ini, beda sedikit. Hunna berarti artinya apa? mereka telah keluar. Merekanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Kalau laki-laki kan hum ya. Ini hunna, mereka para perempuan telah keluar. Baik, insyaallah ini mudah. Berikutnya kita bareng-bareng saja singkat-singkat pembahasannya. Supaya enggak ini biar selesai ya. Contohnya lumayan banyak. Syaribata, dari syariba artinya minum ya. Ini fi'il madhi.
Syaribata ketemu di tasrif di domir syariba, syariba, syaribu. Syaribat, syaribata, syaribna. Berarti domir huma. Huma untuk perempuan. Berarti mereka berdua perempuan telah minum. Gitu ya, mudah insyaallah. Dan amarna dari kata amaro, tasrif aja. Ketemunya di mana? Amaro, amaru, amarot, amarota, amarna. Langsung ketemu di domir hunna. Mereka para perempuan telah memerintah. Fil madhi ya ini ya. Dan azlimu fil mudhari ya jelas. Kenapa? Karena awalannya ada huruf mudharaah, akhirannya ada dhammah. Gitu ya. Kalau fil madhi ciri khasnya apa tadi? Kalau fil madhi huruf dasarnya 3 huruf. Kita tahu huruf dasarnya ada 3 huruf. Dan huruf pertama biasanya fathah, huruf kedua fathah. Itu ciri khasnya fi'il mudhari ya. 3 huruf utamanya terlihat jelas. Tentu tidak ada awalan huruf mudharaah. Akhirannya bukan dhammah, biasanya akhirannya fathah. Tapi ya. Kemudian kita lihat tadi azlimu. Azlimu berarti fi'il mudhari kita tasrif ke domir, kembalikan dulu ke bentuk dasarnya apa? Yazlimu. Ditasrif aja nanti ketemu domir ana. Azlimu nazlimu ya, ana nahnu. Aku sedang berbuat zalim. Nah, ini contohnya tidak baik ya. Aku sedang berbuat zalim. Nah, ini fi'il mudhari. Ini contoh saja. Baik. Dan nasjudu juga fi'il mudhari karena ada awalan huruf mudharaah yaitu na dan akhirannya dhammah, itu ciri khasnya. Artinya kami sedang bersujud ya. Amilat ini fi'il madhi. Kenapa? Karena tiga hurufnya jelas ain, mim dan lam. Ainnya fathah, mimnya kasrah, huruf terakhirnya fathah, itu ciri khas fi'il madhi. Dan tidak ada huruf mudharaah, akhirannya juga tidak dhammah. Baik ya. Saat ini kan bisa fi'il amr, akhirannya sukun. Tidak, karena kalau fi'il amr awalannya ada hamzah wasal. Gitu ya. Jadi cara membedakan madhi, mudhari, amr. Masing-masing punya ciri khasnya ya. Amilat fi'il madhi jelas kita tasrif dari bentuk dasarnya amilah. Amila, amilu, amilat, amilata, amilna. Berarti domir dia seorang perempuan telah beramal. Gitu ya. Kemudian ada fahim tunna. Ini gampang kalau ini ketahuan ujungnya tunna. Berarti domir antunna. Gitu aja. Kalau ujungnya tum, itu domir antum. Gitu ya, gampang ya. Antunna berarti kalian para perempuan. Langsung saja. Ini fi'il madhi ya, jelas ya. Berarti kalian para perempuan telah paham. Fahim tunna. Lanjut. Kemudian ja'alata juga ini fi'il madhi dengan ciri-cirinya tadi ya. Ja'alata tasrif aja. Ja'ala, ja'alu. Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ketemu di domir huma untuk perempuan. Berarti mereka berdua perempuan telah ja'ala ini maknanya ya menjadikan, mengubah. Atau kadang juga diartikan memulai. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Mengubah, menjadikan, memulai. Yang berikutnya na'budu ada nunnya. Ini huruf mudharaah. Gampangnya kalau fi'il madhi itu langsung diawali huruf utamanya. Kalau fi'il mudhari dia diawali huruf tambahan yaitu namanya ya mudharaah, huruf mudharaah. Bisa ya, bisa na, bisa ta, bisa a. Fi'il amr juga sama diawali dengan huruf tambahan yaitu hamzah wasl. Kalau fi'il madhi langsung dengan huruf utamanya. Ja'ala tadi ya, syariba, amara, amarna. Itu semuanya huruf utama yang huruf asli yang mengawali, gitu bedanya. Na'budu artinya kami beribadah. Kami sedang beribadah. Ya. Fatahna fi'il madhi domirnya nahnu kami sedang kami telah membuka. Baik, lanjut. Kharaju juga fi'il madhi jelas. Tadi ingat fi'il madhi langsung diawali huruf utamanya yaitu kha di sini. Ya. Kharaju tasrifnya ke domir hum.
khoroja, khoroju, ya kan? Huwa, huma, hum. Berarti mereka, para lelaki telah keluar. Berikutnya la tadhaba. Janganlah kalian berdua, laki-laki atau perempuan, kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Pergi, janganlah kalian berdua, laki-laki atau perempuan, pergi. Fi'il mudhari ya. Aslinya itu tadhabani. Nunnya dihapus itu. Awalnya ada nunnya itu ya. Karena ada kemasukan la yang artinya jangan, la nahi, jadi nunnya dihapus. Itu namanya hadfun nun. Nunnya dihapus. Baik, ini fi'il mudhari ya. Ada taknya nih ya, ada taknya. La taqrabu, contohnya pada ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Baik, wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. La taqrabu. Ini juga fi'il mudhari ada taknya di sini ya, huruf mudhari'ah. Aslinya taqrabuna, nunnya dihapus karena ada la di sini. La ini menghapus huruf terakhirnya. Ij'al, nah ini jarang muncul tadi fi'il amr belum muncul ya. Di sini baru muncul fi'il amr. Ciri khasnya apa? Diawali hamzah wasol nih, i nih. Dan huruf terakhirnya sukun. Ij'al, artinya jadikanlah kamu ya. Dia lagi berbicara kepada seseorang, yaitu laki-laki, satu orang. Seperti dalam hadis Abu Waqid al-Laisi ketika bersafar bersama Nabi. Abu Waqid ketika itu masih baru masuk Islam sekitar 3 bulan, masih membawa kebiasaan kesyirikannya, sehingga ketika melewati suatu pohon keramat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka Abu Waqid spontan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Ya wahai Rasulullah, jadikanlah buat kami kaum muslimin juga seperti pohon keramat ini, punya pohon keramat untuk menggantungkan senjata untuk tabarruk. Maka Nabi marah. Tapi tidak jadi dilakukan, baru keinginan saja. Sehingga Abu Waqid, seorang sahabat Nabi, tidaklah tercela di sini, karena memang pertama baru masuk Islam, kebiasaan kesyirikannya masih terbawa, dan beliau hanya berkeinginan, belum berbuat. Sehingga tidak digolongkan telah berbuat kesyirikan. Cuma mengusulkan saja. Ya, tapi Nabi marah karena berkaitan dengan hak Allah untuk disembah, maka Nabi marah. Ya, tidak ada toleransi karena ini masalah syirik. Baik, ij'al pada lafaz hadis tadi ya, ij'al lana zata anwat. Baik, kasabtum dari kata kasaba fil madi. Sudah jelas ada tumnya, berarti domir antum. Berarti kalian lelaki, para lelaki telah apa kasaba? Bekerja ya, berbuat, berusaha gitu ya. Di ayat Al-Quran banyak kasabtu. Yang suruna fil mudhari ada ya-nya, di domirnya ini domir hum ya, karena ada nunnya, una, akhirannya berbunyi una. Yang suruna domir hum. Coba aja kalau nggak percaya ditasrif. Yang suroni, yang suruna, itu mereka para lelaki sedang menolong. Kemudian ada ib'as fil amr dari kata ba'asa, ya ba'asu ib'as. Berarti utuslah, ya kan? Utuslah seorang laki-laki. Fil amr dia. Yuqbalu fil mudhari artinya diterima ya. Yuqbalu diterima atau dihadapkan, tergantung tujuan maknanya apa. Ya la ya'lamuna, mereka tidak berilmu. La ya'lamuna. Ini la-nya bukan la nahi, ini la biasa, artinya tidak. Sehingga nunnya tidak dihapuskan di situ. Kalau nunnya dihapus nanti pakainya la yang artinya larangan, jangan. Karena nunnya masih ada, maka artinya ini tidak, la nafi. Ya, mereka tidak berilmu. Mereka para lelaki tidak berilmu. Kemudian ada rofa'na, kami meninggikan atau mengangkat. Kami telah meninggikan. Ini fil madi ya, kami. Kutilu, fil madi juga artinya mereka dibunuh. Kutilu ya, mereka dibunuh. Tanzuruna fil mudhari artinya kalian para lelaki telah sedang memandang atau melihat. Uzkuru fil amr, lihatlah kalian para lelaki, sebutkanlah, uzkur, zikr, sebutkanlah kalian para lelaki. Zolamu fil madi, mereka para lelaki telah menzolimi. Ya'kiluna fil mudhari, mereka para lelaki
orang-orang yang berakal. Itu jelas? Dilatih terus aja, ini insya Allah cuma butuh pembiasaan ya. Membedakan madi, mudhari, dan amr. Bertemu lagi menyelesaikan tamrin yang ketiga dan melanjutkan materi-materi yang berikutnya. Memang kalau sorof itu latihannya banyak, jadi harus bersabar. 80% lebih itu isinya cuma mengerjakan latihan. Itu sorof. Bedanya sama nahu teoritik ya. Kalau sorof itu praktikal. Ya mungkin demikian, semoga semangat terus, manfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.